ringan, Mem. Nggak bisa. Ini juga seperti itu. Agak mendung, ini juga agak mendung. Kalau masalah itu bisa dimaklumi lah ya, karena sekali-sekalinya seperti itu. Hmm. Oke, kita mulai aja lah ya sambil menunggu yang lain. Ya, yang siap belajar hari ini, tolong tunjukkan bukunya. Putri, ayo silakan tunjukkan bukunya. One, two, three, go. Oke, Santika, Santika nggak ada foto deh. Oke, nanti kamu foto selfie aja ya, pakai buku kirim sama Mem ya. Kirimkan aja ke Telegram. Ya, Santika. Nggak nampak tadi wajahmu. Ada wajahmu tadi. Baru masuk kan. Oke, kita lanjut aja pelajaran kita ya. Hari ini kita akan membahas kelainan-kelainan yang terjadi akibat mutasi. Nah, ternyata mutasi ini juga mengakibatkan, ya kemarin kita belajar tentang mutasi itu, ya apa itu mutasi? Perubahan, ya perubahan bentuk, ya diakibatkan oleh susunan dari materi genetik, ya mengakibatkan terjadinya perubahan fisik seseorang yang bisa diwariskan, ya diwariskan ke keturunannya. Nah, jadi kita mau melihat apa saja kelainan-kelainan yang diakibatkan oleh mutasi ini. Ini sering sekali muncul soal-soal di biasanya di UN, nah itu akan muncul. Jadi harus kita pahami dan harus kita tahu bagaimana ciri-ciri setiap kelainan yang terjadi diakibatkan oleh mutasi ini, khususnya pada manusia ya. Nah, langsung saja kita lihat slide. Nah, ini adalah beberapa kelainan ya pada manusia diakibatkan oleh perubahan kromosom. Beberapa diantaranya adalah sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, kromosom ekstra Y, artinya kelebihan jumlah Y, trisomi X, artinya kelebihan jumlah X. Biasanya kan yang normal XX, ini jadi triple X, XXX yang disebut juga wanita super, ya, wanita yang bersifat kelaki-lakian, ya. Kalau XYY ya kromosom ekstra Y, ini ya, XYY artinya kelebihan kromosom Y. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk kelainan kromosom ekstra Y ini. Kemudian sindrom Sri-Ducat, ya, sindrom Sri-Ducat. Di buku kita, ya bisa kita lihat. Tolong dibuka juga di situ halaman. Ya. Nah, mutasi pada manusia halaman 237. Ya, 237. Ya. Ya, untuk kita bahas pertama sekali adalah sindrom Down. Ya, apa itu sindrom Down? Trisomi 21 sehingga memiliki 47 kromosom. Ya. Trisomi 21 nah, sehingga memiliki 47 kromosom. Kalau manusia yang normal ya kan memiliki 46 jumlah kromosom, 46. Ya, di mana diantaranya dua untuk sel kelamin atau sel genomnya dan 44 untuk 44 jumlah untuk sel tubuh. Itu kalau yang normal.
Nah, tapi kalau sindrom Down ada terjadi trisomi 21. Artinya di kromosom nomor 21 terjadi trisomi. Apa itu trisomi? Kelebihan salah satu faktor gennya, ya, apakah itu X ataupun Y, ya. Misalkan ini. Nah, ini kan semua bernomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya, 19, 20, 21, 22. Ini adalah untuk sel kelaminnya. Di nomor 21 ini terjadi trisomi. Nah, kalau yang normalnya kan gini, berpasang-pasangan dia. Nah, tapi kalau untuk sindrom Down, ya, terjadi trisomi di angka nomor 21, kromosom nomor 21. Itu yang dimaksud dengan sindrom Down. Nah, ini adalah salah satu gambar anak penderita sindrom Down. Nah, dari gambar, apa yang bisa kalian lihat? Bagaimana ciri-ciri penderita sindrom Down? Coba lihat dulu gambar. Putrilah dulu. Dari gambar yang kamu lihat. Ya, Mem. Ciri-ciri apa yang bisa kamu lihat dari penderita sindrom Down ini? Ciri-cirinya itu mukanya lebar. Ya, wajah lebar. Terus? Lebar dan bagaimana wajahnya itu? Lebar dan panjang itu ya, Mem. Lebar dan panjang. Kenapa dong? Terus daun telinganya panjang juga. Oh, dan telinganya agak panjang, seperti kera ya? Iya, Mem. Ya. Terus? Oke, biar kebagian semua. Sila. Apa yang bisa kamu lihat dari gambar? Bibirnya tebal, Mem. Apa? Bibirnya kelihatan tebal. Kurang jelas, soal agak kuat suaranya. Bibirnya kelihatan tebal, Mem. Bibirnya tebal. Oke. Iya. Kemudian matanya seperti sedikit sipit. Ya. Nah, Matanya kelihatan seperti sedikit sipit, Mem. oke, matanya kelihatan seperti sipit. Oke, lanjut, Wina. Sama juga kayak Cila, Mem. Matanya sipit, bibirnya tebal. Oke, matanya sipit. Wajahnya itu kayak mana? Kayak Menggoda. bukan, Mem. Mukanya gitu. Wajahnya. Tebal ke apa dia, ke bawah dia. Kayak mengerut, nggak tahu. Agak kenyal-kenyal ya. Cabi-cabi ya. Oke. Nggak apa-apa. Setiap orang kan pasti beda-beda ininya. Lanjut, si Joyce. Joyce. Mana Joyce? Iya, Mem. Wajahnya kayak lonjong ke bawah gitu. Pipinya agak tirus gitu, Mem. Pipinya agak tirus. Terus hidungnya pun agak mancung. Hidung agak mancung ya. Kayak badut, Mem. Badut. Enggak lucu gitu mukanya. Kayak badut ya. Oke. Hardi, ada Hardi di dalam ini. Mana Ardi? Udah keluar lagi si Ardi. Santika mana Santika? Kok berkeluaran mereka? Nah, jadi benar sekali ya, apa yang dikatakan oleh temanmu, ya, sebagian besar benar. Jadi kalau dikatakan sindrom Down, ciri yang bisa kita lihat dari gambar ini,
tentunya matanya satu. Orang tertuju ke matanya. Jadi kalau orang yang terserang atau mengalami kelainan sindrom Down ini, biasanya wajahnya seperti suku mongoloid. Suku mongoloid itu seperti orang Asia ya, seperti Cina gitu ya, matanya sipit. Ya, suku mongoloid, matanya sipit. Kemudian dari wajahnya, wajahnya ini agak tebal, pipinya tebal, ya, pipinya tebal dan lebar. Kemudian ya telinganya agak besar, agak panjang, ya. Nah, kemudian kulit, warna kulitnya, ya, kulitnya itu putih, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ini nih, ketepatan dia lipat tangan. Sebenarnya ini jari-jarinya ini pendek dan tebal, ya, pendek dan tebal. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Bibirnya. Tadi ada yang menyebutkan bibir. Ya, bibirnya tebal. Ya, benar, ya. Kemudian kalau dilihat lagi lebih dalam, ya, lidahnya ini bisa menjulur. Ya, bisa menjulur. Nah, kemudian dia lebih sering menetes air liurnya. Seperti menses, ya. Air liurnya keluar selalu dari mulutnya. Nah, ya, kemudian itu dari segi mulut. Bibir tebal, lidah bisa menjulur, kemudian air liurnya akan keluar dari mulutnya. Udah berapa cirinya tadi? Satu, mata sipit seperti bangsa mongoloid, suku mongoloid. Yang kedua, pipinya tebal. Kemudian jarinya tadi gemuk dan pendek. Apalagi tadi? Kulit putih, hidung mancung, ya kan? Ya. Nah, kemudian bibir tebal, lidah bisa menjulur, keluar air liur, selalu menetes. Nah, kemudian giginya. Nah, giginya, ketepatan dia tersenyum ini ya. Nah, giginya itu kecil-kecil dan jarang-jarang. Nggak seperti kita manusia rapat, ya kan? Ada besar-besar lagi, ya kan? Ukuran sedang sampai besar. Kalau ini kecil-kecil. Dan letaknya pun jarang-jarang. Nah, kemudian apalagi yang belum? Tadi telapak tangan tebal ya, jari pendek, telapak tangan tebal, telinganya tadi panjang, ya. Nah, satu lagi yang tidak kelihatan, artinya sifat yang tertutupi, ya, atau rasio genotipnya yang tidak kelihatan itu adalah IQ-nya rendah, ya. Kurang lebih 40, ya, kurang lebih 40 IQ-nya. Kalau yang normal berapa IQ-nya dari rata-rata? Ada yang tahu IQ rata-rata yang normal? Nah, cari tahu. Ada yang tahu atau ada yang tahu sekarang? IQ rata-rata IQ seseorang yang normal? Ayo. Siapa yang tahu? Santika dulu, Santika. Mana Santika? Belum ada suaranya. Oh, udah keluar si Santika. Si Putri lah dulu, Putri. Menurut kamu, IQ normal seseorang itu berapa? Itu Ya? Pak? Menurut Putri, Mem, 70 sampai 75 gitu, Mem. 70 sampai 75. Iya.
Thank you. Sila, menurut Sila, IQ normal rata-rata 122 ke atas ya, Mem. 125. Oke. Kalau Joyce 80 sampai 100 ini. 80 sampai Sampai 100. 100. Oke. Wina 90 sampai 110. 90 sampai 110. Masih adakah kita di dalam ini lagi? Oke, berarti hanya ini aja orangnya ya. Nah, ya terima kasih buat masukannya. Ya, jadi ada nilai IQ rata-rata ya menunjukkan nilai ya IQ seseorang. Nah, di mana 0 sampai 29 itu sudah masuk idiot. Oke, 0 sampai 29 itu idiot. Kemudian 30 sampai 40 itu keterbelakangan mental. Nah, salah satunya adalah sindrom Down ini. Oke. Berarti sindrom Down itu ya masih selangkah lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang idiot. Ya. Nah, kemudian 50 sampai 69 IQ-nya sangat rendah. 50 sampai 69. Kemudian 70 sampai 79 itu bodoh. Nah, siapa tadi yang sebutkan Putri ya? 70 sampai 75 itu masih bodoh. Ya. Kemudian 80 sampai 89 ini kayaknya tadi Sisila ya. Nah, itu masih lambat. Ya. 80 sampai 89. Kemudian ada 90 sampai 109. Itu rata-rata normal, ya. Artinya rata-rata orang normal. 90 sampai 109. Berarti tadi siapa? Joyce sama Wina. Ya. Kemudian 110 sampai 119. Oh, Wina tadi sampai 125 ya. Nah, normal break. Artinya di atas yang normal. Wah, super ya. Nah, kemudian 120 sampai 129 cerdas. Oh, masih masuk cerdas tadi Wina yang sebutkan tadi 125 ya. Kemudian 130 sampai 139 sangat cerdas. Dan 140 ke atas itu namanya genius. Nah, jadi nanti kalau ada psikotes, tes IQ, kamu tes berapa nilai yang kamu dapat. Ya. Nah, itu hanya sekedar intermezzo aja untuk mengingat tadi IQ yang dimiliki oleh penderita sindrom Down. Dia memiliki poin 40. Berarti dia masih dalam kategori memiliki keterbelakangan mental. Jangan pula kita sampai mendapat 70 ke bawah, ya kan? Haruslah sebagai orang yang memiliki pendidikan ya haruslah di atas rata-rata, ya. Nah, kita lihat kurva hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dengan dilahirkannya anak sindrom Down. Nah, kelihatan jelas nggak kurvanya di situ? Jelas, Mem. Jelas ya. Nah, jadi dari kurva ini ya, apa yang bisa kalian lihat dari kurva? Ya, dimulai dari Wina lah dulu. Apa yang bisa kamu baca dari kurva ini? Kurva hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dan dengan dilahirkannya anak sindrom Down. Nah, untuk yang ke atas ini yang vertikal, ini merupakan jumlah anak sindrom Down yang dihasilkan. Nah, sedangkan ini adalah ya umur. Nah, apa yang bisa kalian lihat? Yang di bawah itu umur ibunya pas melahirkan, Mem. Batas umur ya, bukan umur si ibunya, maksudnya
jangka panjang umurnya, misalnya umur ibunya 30, misalnya melahirkan anak sindrom Down, ya anak pertamanya misalkan, ya berarti usia umur ibu itu ya di rentang inilah ditambah dengan usianya, ya. Nambah-nambah 5 ya kan, 25 ke 30 berarti 5 tahun ya. 5 tahun setiap jaraknya 5. Nah, menurut kalian kurva ini menandakan bagaimana? Semakin meningkat dia ini ya. Nah, ayo coba dulu. Ayo. Miss kasih waktu ya masing-masing. Tulis di apa? Kalian gambarkan kurvanya itu ya. Tulis di catatan kalian apa hubungan atau jelaskan kurva hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dengan dilahirkannya anak sindrom Down ini. Melihat dari grafik yang kita lihat ini. Oke, waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Ayo, coba dipikirkan. Ayo. Masih nampak kurvanya kan? Oke, sudah? Oke, kita kembali kemari. Oke, ada yang sudah selesai? Ayo coba Putri, kamu. Apa hubungannya? Hubungannya yang saya ngerti itu, ibu yang melahirkan di umur 40 ke atas itu yang yang biasanya melahirkan anak penderita sindrom Down itu.
Oke, Gitu good. mem, yang ngerti. Good. Thank you. Mina? Saya juga hampir kayak Putri, Mem, yang usia ibu yang mulai dari 45 ke atas itu sampai 45 itu lebih cenderung melahirkan anak sindrom Down, Mem. Oke, Joyce. Yang Joyce lihat gitu, Mem, dari umur ibunya 0 sampai 30 itu kan masih stabil dia kan, Mem, masih Ya. datar. Ya. Terus Joyce lihat, tapi pas dia umur 30 ke 35 mengalami kenaikan sampai ke umur 40, 45 gitu, Mem. Itu mungkin lebih besar gitu terjadinya dia melahirkan sindrom Down, mengalami kenaikan yang sangat tinggi gitu, Mem. Oke, thank you. Sheila? Yang Cina lihat di sini, Mem, kalau dia umur ibunya masih di usia dari 20 sampai 30 itu kemungkinan dia punya anak yang sindrom Down ini masih kecil, tapi kalau udah di usia umur ibunya 35 mencapai 45, itu bisa kemungkinan besar gitu ibunya punya anak yang sindrom Down. Oke, tepuk aplaus dulu buat kita semua. Yuk, buat jempolnya. Oke, jadi ya benar sekali ya. Jadi dari kurva bisa kita lihat ya. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman kita semua, bahwasanya di usia 0 sampai 30 dia belum menunjukkan ya, dia belum menunjukkan dia masih dalam keadaan normal ya, walaupun ada palingan 0 ini kan sedikit ini ya. Nah, sedikitlah kemungkinan untuk menghasilkan anak yang sindrom. Tapi ketika dia beranjak usia dari 35 ke atas, nah di sini mulailah rentan ya, naik meningkat alakan sampai ke usia 45. Di sinilah rentan dia menghasilkan anak yang sindrom Down. Makanya hati-hati. Usia pernikahan wanita itu ditentukan juga dari umur. Kalau tidak mau memiliki kelainan-kelainan seperti ini. Oke, ada batas usia. Nah, memang tidak semua, tapi ada kemungkinan akan terjadi mutasi kromosom di dalam tubuh manusia tersebut. Oke? Nah, jadi untuk hari ini karena waktunya juga sudah habis, ya, jadi kita hanya bisa bahas sindrom Down. Untuk selanjutnya, seperti sindrom Klinefelter, sindrom Turner, kromosom Esra, Y, trisomi X, sindrom Child-Pugh, kalian cari apa ciri-cirinya. Ya, sama seperti sindrom Down tadi. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikirim sebelum hari Rabu. Ya. Dan sampaikan juga buat teman-temannya yang lain nggak hadir hari ini. Ya, ini nggak tahu kenapa mereka nggak hadir. Kita hanya berlima kita di sini. Ya. Oke. See you next week. Thank you, Ma'am. Thank Thank you, Ma'am. God bless you all. Tetap jaga kesehatan ya.